Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, kemarin seharusnya minggu ini kita ada di sekolah, tapi karena satu hal, informasinya kita nggak bisa ke sekolah dulu, ya. Belum bisa praktek di sekolah dulu. Masih banyak kendala-kendala lainnya itu yang membuat masalah COVID juga sih, putar-putar masalah COVID. Ya sementara ya kita belajar dari rumah, cuman nggak ngurangi kualitas kita nanti praktek. Syukur kalau kalian udah punya multitester kayak gini, ya syukur kalau udah punya. Tapi kalau belum punya, harga nggak seberapa, cuma 15.000 ada di toko elektronik. Beli aja yang kecil-kecil. Tujuannya cuma latihan aja untuk membaca. Karena nanti pas uji kompetensi segala macam, kalau memang nanti ada uji kompetensi, kalian itu pastinya akan ditanya-tanyai mengenai penggunaan alat ukur. Nah, alat ukur yang umum kita pakai adalah multitester. Kalau lain-lain mungkin disesuaikan dengan kebutuhan. Nanti ada osiloskop segala macam. Nah, untuk osiloskop dilatih lagi. Tapi kalau untuk multitester seperti ini, itu kan kalian sudah terbiasa, mulai dari kelas 10 sudah ada. Cuman mungkin jarang pakai, sudah dikenalkan gitu. Nah, makanya nanti kita ngulas lagi. Nah, sambil saya cek ya, saya cek juga daftar isi kita materi pembelajaran kita. Saya share screen dulu. Nggak apa-apa, nanti kalau saya tanya, kalian sambil mencari jawaban itu hal yang biasa. Karena kita bukan ujian, kita berdiskusi, ya, nggak usah takut. Gitu loh. Mungkin teman-teman kendala, ya kita menghargai kendala yang teman-teman gitu kena gitu ya, kena rasakan gitu. Mungkin apa kendalanya saya kan nggak tahu juga. Nah, di layar kita sudah muncul, ya, di layar kita sudah muncul. Ini, nah kemudian ini kan kelompok pertama, waktunya nggak banyak, ya, karena waktunya nggak banyak, 30 menit, sekarang sudah 12 menit berlalu. Saya langsung ke daftar isi, ya, daftar isi. Oke. Nah, kemarin sudah 3 bab dibahas tuntas. Nah, sekarang kita akan membahas 3 lagi, ya. Nah, sekarang kita akan membahas besaran dan satuan listrik elektronika, ya. Nah, di sini mungkin sambil baca ya, saya lempar aja pertanyaan dulu ke Ade Karno dulu, nanti sambil baca-baca dicek. Nah, besaran dan satuan listrik elektronika. Nah, di sini tolong kamu cek di sini, baca, kemudian jelasin ke kita apa saja besaran dan satuan listrik di elektronika itu. Ya, besaran listrik ada, besaran elektronika ada. Coba Ade Karno nanti cek, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penggunaan multimeter, gitu ya. Ini nanti Dimas Yoga coba baca dulu sebentar, kemudian nanti kita akan bahas, ya, penggunaan multimeter. Nah, untuk pengukuran dengan osiloskop, ya, sekedar baca saja, Galih Akasiwi, ya, cuma sekedar baca. Tapi saya tidak akan bertanya dulu, karena apa, memang osiloskop ini sesuatu yang khusus, ya, khusus dan sedikit lebih rumit daripada penggunaan multimeter. Ya, nanti kita diskusi. Nah, seperti itu. Saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk membaca, sambil saya juga ikutan membaca. Kalian membaca di buku kalian, saya membaca di buku saya ini, ya. Coba, ayo saya kasih waktu. Sekarang kita diskusi saja sambil kalian menjawab pertanyaan saya. Pengukuran besaran listrik. Nah, nih.
Ini ya, tujuan dari kegiatan pembelajaran pengukuran besaran listrik itu adalah ada indikator pencapaian kompetensinya, menetapkan penggunaan satuan internasional pada besaran listrik atau elektronika, ya. Itu. Nah, selanjutnya di sini ada uraian materi dan lain sebagainya, besaran satuan listrik. Oke, nah sekarang Adik Karno, dari yang ada ini tolong jelaskan ulang ke kita. Silakan Adik Karno. Ya, silakan. Besaran satuan listrik elektronika. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung, yang dinyatakan dengan angka atau nilai. Setiap besaran pasti memiliki satuan. Contohnya besaran dan dalam ilmu kelistrikan, elektronika seperti tegangan, arus listrik, hambatan dan frekuensi dan daya listrik. Standar besaran dan satuan listrik elektronika. Besarannya tegangan satuannya volt. Besaran arus listrik satuannya ampere. Hambatan resistansi satuannya ohm. Konduktansi satuannya Siemens. Kapasitansi satuannya farad. Muatan listrik satuannya ohm. Besaran induktansi Henry. Daya listrik watt. Impedansi ohm. Frekuensi hertz. Energi joule. Nah, cukup. Kalau kita mengatakan, ya, kalau saya mengatakan besaran-besaran yang sudah tadi disebutkan, ya, besaran-besaran yang tadi sudah disebutkan. Nah, coba kita perhatikan, saya punya charger ini, ya, punya charger ini. Nah, selanjutnya saya cukup konsen pada kabelnya. Nih kabelnya, ya. Dimana kalau saya punya colokan listrik, ya, punya colokan steker, ya, itu ada 3 lubang, ya, yang ada kawatnya, yang satu fast, yang satu netral, yang kawat ini ground, ya, untuk ground. Nah, pas itu kalau kita tes pen itu menyala, ya. Kemudian kabel ini di dalamnya itu isinya cuma 2 mungkinannya, ya, positif dan negatif. Bagaimana dia bisa menjadi positif dan negatif? Karena sudah diganti energinya di sini, fast dan netral diolah di sini di rectifier atau disearahkan, kemudian keluar ke kabelnya berupa tegangan DC. Ini hanya sebuah kabel, ya, hanya sebuah kabel, ya. Kita lihat kabelnya, ya, kabel cas biasa. Nah, kabel itu punya satuan. Apa yang menjadi satuan dia? Fungsi kabel adalah penghantar listrik. Jadi pertama yang harus kita ketahui, sebetulnya hukum Ohm itu berlaku sekali dalam kehidupan kita. Ada V, I, dan R. V itu sebagai volt tegangan, I sebagai arus, kemudian R itu sebagai resistansi. V itu tegangan, ya, tegangan. Tegangan berarti semacam area lebar bidang, ya, area lebar bidang. Anggaplah listrik itu seperti selokan yang berisi air jernih yang mengalir. Lebar bidang ini adalah voltasenya atau tegangannya. Kemudian arus air yang mengalir itu adalah arus listriknya, ya, itu. Kemudian resistansi itu adalah wadahnya. Lebar bidang itu ukuran, ya, jarak ukuran. Nah, kemudian resistansi itu adalah wadahnya. Di mana kita bisa ketahui kalau misalkan kabel ini ada resistansinya? Ada yang bisa jawab kira-kira? Di mana letak resistansi kabel ini? Silakan jawab. Ada yang tahu nggak? Pinky? Tahu nggak Pinky? Silakan. Nah, kalau saya bilang nih kabel nih, ada Pak Robi bilang ada V, I, R di situ. Ada V, I, R.
Ini kalau ditancapin ke listrik ya, ini kan nggak ditancapkan. Cuman asumsi kita tancapkan ke listrik. Di sini ada P, ada I, ada R. Di mana letak resistornya? Di mana letak resistansinya? Di mana letak ohmnya? Bisa jawab? Resistansinya itu adalah kabel itu sendiri. Fisik kabel itu sendiri. Ingat-ingat, fisik kabel itu sendiri adalah resistansinya. Ya. Kemudian, loh Pak, bagaimana dengan tegangannya? Nah, tegangan itu dari sumber energi menuju ke sini. Jadi tegangan nggak akan bisa kemana-mana kalau tidak ada penghantar. Ya, itu loh. Jadi kalau nggak ada tempat selokannya, ya, mana bisa air mengalir kan? Gitu loh. Nah, seperti itu logikanya, ya. Jadi begitu ada kabelnya, baru listrik bisa mengalir. Ibarat ini ada jembatan, ya, jembatan menuju lokasi yang akan dituju, ya. Asumsi bahwa yang ini sebagai in-nya, energi listrik masuk sini, ya, kemudian keluar masuk ke perangkatnya, ya, yang kecil, kabel kecil ini masuk ke perangkatnya, misalkan ke HP, seperti itu. Jadi seperti itu. Kemudian kalau sudah misalkan Pak Robi, saya punya adaptor seperti ini aja, sudah saya tancapin, ini berhari-hari nggak saya apa-apain, nggak ada HP-nya buat ngecas segala macam. Apakah ada arus listrik di sini? Ada arus listrik nggak? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada bebannya. Dia tidak ada arus listrik, tegangan ada standby di dalamnya. Tetapi listrik itu hanya mengalir kalau ada beban. Seperti itu. Dan Pak, tapi kabel itu kadang nyetrum Pak kalau nggak ada. Lah, kita jadi bebannya kok. Kalau kita pegang ke setrum, kita jadi bebannya dia. Jadi arusnya mengalir melalui tubuh kita. Dia arus listriknya nggak kemana-mana karena tidak apa, misalkan ditulis 0,2 ampere, belum ada bebannya kok gitu loh. Itu beban maksimal. Nah, kalau nggak ada bebannya, ya sudah, dia lewat aja. Seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Tapi ya tidak saya sarankan kalau adaptor HP seperti ini kalian tancapkan berhari-hari nggak dipakai, ya nggak saya sarankan. Yang rusak nanti apa? Ini adaptor di dalamnya ada komponen-komponennya, dia punya masa pakai. Ya, kalau udah waktunya rusak, ya rusak. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua apa tadi? Pengukuran dengan multimeter. Oke. Multimeter adalah alat yang berfungsi untuk mengukur voltage, ampere, dan ohm dalam satu unit. Multimeter sering disebut juga dengan istilah multitester atau avometer. Multimeter ada dibagi menjadi dua, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Ya. Dan multimeter atau multitester memiliki 3 bagian yang penting, yaitu saklar selektor, display, dan probe. Ya. Oke, seperti itu. Ya, Cukup? Ya, benar. Ya. Cukup. Terima kasih. Ya, jangan saya teriak-teriak nyari-nyari, langsung seperti ini tadi saya langsung menjawab. Nah, kita bicara multimeter. Ya, ada di tangan saya ini multimeternya. Ya, kalau kita amati multimeter ini disebut dengan meter itu ukuran, ukuran ya. Ya, yang dimaksud. Ya, kemudian multi itu lebih dari satu. Nah, artinya seperti apa? Kalau misalkan ada multimeter seperti ini, dia ada selektor di sini, ya, ada selektor di sini. Ini mengindikasikan kita bisa menggunakan besaran listrik lebih dari satu dengan satu alat ukur. Nah, kalau selektor ini kita pindah, misalkan saya mau mengukur arus AC, ya, arus AC, maka yang terukur hanya arus AC, DC tidak. Jadi jangan coba-coba, misalkan arus DC kalian colok pakai ini. Ya, ini kan di sininya AC, ya nggak terukur dengan akurat karena tidak sesuai. Kemudian di sini ada arus DC, maka ini bisa dicolok ke arus DC. Contohnya arus DC itu apa? Baterai. Selain baterai apa? Selain baterai itu bisa adaptor. Nah, seperti ini, ya. Ini bisa kita ukur, tetapi di sini ya, ininya, ya di sini. Setelah adaptornya.
Tapi kalau di sini ini AC murni, jadi harus menggunakan besaran AC. Kemudian juga di sini ada ohmmeternya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya siapa selanjutnya? Gali? Silakan Gali. Ya Pak. Jadi osiloskop itu adalah alat ukur elektronika yang berfungsi memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat dilihat dan dipelajari. Jadi bentuk sinyal listrik AC yaitu seperti gelombang sinus yang naik turun secara berulang. Dan osiloskop itu terdiri dari tabung sinar katoda yang dapat memunculkan bentuk dari gelombang sinus tersebut, Pak. Ya, oke. Jadi penjelasan udah bagus ya, penjelasan udah bagus. Nah, coba saya share screen lagi sekali. Nah, ya. Tadi bicara kita mengenai multitester. Nah, multitester itu ada dua, analog dan digital. Analog itu yang pakai jarum, digital yang ada angkanya. Kalau yang ada angkanya bisa langsung kita baca dengan secara langsung karena tampil angkanya, ya. Angkanya tampil gitu. Nah, selanjutnya dia punya selektor nih, selektor sama nih. Artinya apa? Dia akan bisa kita gunakan untuk memilih, ya, untuk memilih besaran-besaran listrik yang akan diukur. Selanjutnya, selektor ini sama ya. Di sini ada kalibrasi, di sini nggak ada, ya. Nah, kalibrasi ini hanya digunakan untuk ohmmeter, nih, ya. Hanya digunakan untuk ohmmeter kalibrasi ini. Jadi probe-nya kalau saya punya seperti ini, ya, ini saya satukan seperti ini. Nah, ya seperti ini. Nah, kalau dia kondisi saya putar ke posisi ohm, ya, ini saya dekatkan, saya tandanya. Kayaknya baterainya sudah habis ini. Iya, betul. Apa saya baterainya habis, ya? Karena apa? Kalau misalkan ini kita arahkan ke selektor ohm, maka secara otomatis dia akan menggunakan baterai internalnya. Jadi di dalamnya sini ada baterai yang secara periodik harus kita ganti kalau memang dirasa udah habis, ya. Kalau nggak habis ya nggak apa-apa, pakai filter, ya. Nah, selanjutnya yang tidak memerlukan kalibrasi adalah besaran AC sama DC. Kenapa? Karena pada saat kita nyolokan begini, ini akan dialiri listrik, ya, dialiri listrik. Itu kalau tegangan. Tapi kalau misalkan kita pakai ohmmeter, pada saat ini ada resistor. Nah, dua probe ini mengalirkan listrik, ya. Jadi yang positif ditaruh di sebelah sini, yang negatif taruh sebaliknya. Nah, yang positif ini elektron positif akan menuju ke negatif, gitu ya. Atau sebaliknya. Nah, pada saat penyimpangan dan kekurangan energi yang diterima oleh sebaliknya, misalkan ini positif, ini yang sini positif mengirim energi negatif ke sini. Nah, di sini ada simpangan. Nah, misalkan di sini kasih 100%, kemudian masuk ke dalam resistor, keluar di resistor, sisa 90. Nah, sisa 90 itu ditampilkan ke layar. Begitu. Jadi, pengukuran itu adalah selisih dari informasi input menuju informasi ke outputnya. Jadi hasilnya itu ya, yang di output ini menjadikan referensi ukur. Paham nggak? Lebih paham nanti kalau pas praktek, ya. Lebih paham nanti kalau pas praktek. Ya, gitu aja. Nah, oke. Sampai di sini. Kalau untuk osiloskop, ya, sebentar dulu. Nah, tegangan DC. DC menggunakan satuan volt. Ya, volt DC. Kalau volt AC, satuannya volt AC. Nah, lihat ini, sudah jelas ya. Ini volt AC, AC volt. Ini menggunakan fast sama netralnya. Selanjutnya, nah ini untuk mengukur resistansi, ya. Ini untuk mengukur resistansi. Seperti ini cara pengukurannya, ya. Nah, selanjutnya pengukuran osiloskop. Nah, tadi ada menyampaikan mengenai katoda, ya, tabung katoda. Tabung katoda itu sebetulnya apa?
untuk osiloskop zaman dulu, zaman jadul masa lalu, ini layarnya ini menggunakan tabung, namanya CRT, Katoda Ray Tube, ya. Ini namanya CRT, ya. Dulu sekali itu, ya. Tapi sekarang sudah tidak digunakan karena apa? Sekarang sudah menggunakan digital, ya. Gitu. HP pun bisa digunakan untuk osiloskop sekarang ini. Nah, ini adalah indikator segala macam. Nanti saya akan latih kalian bagaimana cara mengoperasikan ini, ya, cara mengoperasikan. Kalau udah praktek nanti lebih mudah, tapi nanti saya kasih teorinya dulu, ya. Oke, ini sampai CRT sudah. Oke, sampai di sini ada yang ditanya? Cukup ya? Setahap-setahap ya, setahap-setahap. Kalau terlalu banyak nanti kaliannya bingung. Karena apa? Materi praktek yang cuma diberikan teori itu kurang manfaat, ya, kurang manfaat. Jadi nanti saya berharap kita segera bisa ketemu di sekolah supaya bisa praktek, ya, seperti itu. Nah, ada lagi yang ditanyakan kira-kira? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tinggi atau siapa? Nggak ada? Cukup? Ya. Oke, kalau gitu saya beralih. Gimana? Pinky mau tanya? Silakan. Oh enggak? Oh ya. Mungkin ini Aditya Nur Rahman. Ada yang mau tanyakan kira-kira? Belum? Cukup ya? Ya udah, nanti kerjakan tugas di GRT sesuai dengan apa yang kita diskusikan tadi, ya. Resume, ketik pakai jari kalian kalau di HP, kalau pakai komputer ya diketik begitu. Isikan jawaban, saya tidak meminta kalian foto hasil tulisan tangan, tidak. Kalian ketik saja apa yang sudah menjadi resume belajar kita, ya. Nah, oke, terima kasih atas waktunya ya. Jumpa lagi pertemuan berikutnya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap belajar walaupun hanya bertiga saja, karena sesi yang pertama sudah melalui, ya, sudah melalui. Jadi silakan sambil buka bukunya, nggak apa-apa. Namanya ini kita diskusi, karena cuman kita berjalan 30 menit diskusi, kemudian kalian kerjakan tugas di Google Classroom, kemudian selanjutnya selesai, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kalian ke bagian ini ya, sebentar saya cek dulu. Saya share screen dulu ya, share screen. Nah, ya. Dulu. Oke. Ini ya, mata pelajarannya ya, P3E ya, gitu. Nah, selanjutnya selanjutnya kita cek di sini kalian ke bagian apa tadi? Menguji, Pak. Menguji, oke. Nah, menguji ya. Nah, tadi teman-teman saya tanyain mengenai penggunaan multitester ya. Tadi saya bawa multitester. Nih, tadi pakai ini, itu ya, pakai multitester. Nah, selanjutnya, ya, kita diskusikan ini. Nah, saya kasih waktu baca 5 menit, ya, Nisa sama Ilham. Kalau Nisa, silahkan coba cari tahu bagaimana cara menguji potensiometer, kapasitor, sekring, ya, itu Nisa. Nah, untuk Ilham, relay, LDR, ETC dan NTC, ya.
Ya, yang 3 nanti Oke, Pak. dulu. Siapa tahu ada yang gabung ya. Coba kalian Kalian cari dulu itu ya. Saya kasih waktu 5 menit. Saya juga ikutan baca nih, ya. Saya ikutan baca juga. Iya Pak. Oke. Nah, sekarang sudah hadir Indra ya. Nah, Indra sama Haris Mufi. Kita ada berlima nih sekarang. Nah, Indra, tadi Ilham sama Nisa kebagian 3 tugas ya. Nah, jadi akan saya kurangin dikit loadingnya mereka supaya nggak kesulitan ya. Gitu. Jadi bentar, saya share dulu screen saya. Nah, ini. Ada lagi di bawah siapa? Oh, Haris ya. Oke. Nah, Ilham pengujian potensiometer sama pengujian kapasitor. Kemudian tadi Nisa pengujian relay sama LDR saja ya, Nisa. Kemudian untuk Indra pengujian sekring. Ya, pengujian sekring Indra ya. Pengujian sekring sama pengujian termistor PTC dan NTC Indra ya. Kemudian untuk Haris pengujian dioda sama transistor ya, pengujian Siap. Nah, untuk Latif nanti aja, Latif ngikutin aja dulu. Ini pengujian SCR sisa 1 nanti saja ya. Nah, sekarang saya beralih dulu ke Ilham. Nah, sekarang Ilham coba presentasikan cara pengukuran atau pengujian potensiometer. Coba Ilham, silakan Ilham. Apanya Pak? Ya, silakan. Pengukurannya ya. Pengukurannya. Gimana? Menurut gambar itu gimana? Pertama adalah posisi saklar multimeter pada proses ohm. Ya, terus Hubungkan probe multimeter pada kaki terminal yang pertama dan terminal ketiga. Dan perhatikanlah nilai resistansinya pada potensiometer pada display multimeter. Nilai yang tampil adalah nilai maksimum dari potensiometer yang sedang kita ukur. Yang kita sedang ukur. ya, terus lanjut. Nilai maksimum tersebut merupakan nilai nominal potensiometer dan hampir sama dengan nilai yang tertera pada badan potensiometer itu sendiri. Nah, Nilai oke, lihat nih potensiometer. Ya, potensiometer ini seperti volume ya. Volume dia ada pin 1, 2, 3. Pin 1 dengan pin 3 itu adalah resistor. Masih ingat resistor ada 2 jenis ya. Resistor tetap dan resistor variabel atau yang bisa dirubah. Nah, tetap walaupun dia bisa dirubah, dia punya nilai resistor tetapnya sebagai batas maksimal nilai yang perubahan tadi. Nah, ini nilai resistor tetapnya ada di pin kaki 1 dan 3. Jadi dia seperti ini ya. Kakinya begini ya.
Satu di sini, satu di sebelah sini. Nah, dia di tengah-tengah begini, ya. Nah, jadi kalau ini resistor, ini resistansi geser, dia bisa digeser-geser seperti itu. Jadi semakin ke kiri bernilai besar atau bernilai kecil, maka sebaliknya juga seperti itu. Nah, jadi pin 1 dengan pin 3 ini merupakan resistor tetapnya. Ya, dia resistor tetap. Misalkan tertera di situ misalkan 50 ohm, ya maksimal 50 ohm dia. Jadi bukan maksimal. Begitu dicek langsung 50 ohm. Begitu cek langsung 50 ohm. Tapi berbeda kalau ampometer ini kita letakkan 1 dengan pin 2. Nah, kita ada 3 gini, 1 dengan 3 di sini ya, misalkan nih ya. Nah, ini propnya sudah ada. Misalkan ini kaki potensiometer. Ya, di ujung sini resistor tetap. Kalau ini dicek misalkan 50 ohm ya 50 ohm. Nah, tetapi kalau yang di sini saya cek begini, ya. Nah, ini bisa kita atur posisi putarannya itu, ya. Posisi putarannya ini bisa diatur yang di sini. Nah, kalau misalkan kita 1 dengan 2, bisa jadi posisi ke kiri itu adalah minimal, posisi ke kanan itu adalah maksimal. Nah, sebaliknya juga misalkan 2 dengan 3, bisa jadi posisi minimal di sebelah sebaliknya, di posisi sebaliknya adalah posisi maksimal. Paham maksud saya? Gimana? Paham nggak? Ya? Paham. Kakak punya busur derajat nggak? Nah, anggapkan sebuah lingkaran ini. Sebuah lingkaran ini saya bagi menjadi separuh saja. Nah, kemudian saya akan memberikan batas tengah. Nah, yang disebut dengan 50 ohm itu adalah batas sini sampai di sini. Itu 50 ohm. Ya. Batas di sini. Nah, begitu saya punya selektor geser di sini, ya. Itu misalkan ke kanan itu adalah 0 ohm, maka ke sebelah sini adalah 50 ohm. Ya. Dan sebaliknya kalau misalkan saya berikan dari sebelah sini adalah 0 ohm, maka di sini adalah 50 ohm. Seperti itu. Ya, berarti yang seperti ini ada 2 lagi setengah lingkar di sini. Nah, kakinya ada di tengah. Kakak, Papa pinjemin yang ini lampu ini 1 lagi, Kak. Di dapur itu. Bentar ya, bentar. Ada yang begini 2 kok. Ya, supaya kalian lebih memahami potensiometer ini seperti itu. Di atas kursi sofa itu loh, di sofa itu loh. Kebetulan ada alat ilustrasi, sebetulnya ilustrasinya itu adalah busur derajat. Ini cuma lampu ya, lampu selfie. Ya, kalian yang suka TikTokan itu kan pasti pakai begini ya, sampai joget-joget biar agak jelas itu. Ada nggak di situ, Nak? Sini, pinjam, ya. Cepet. Ini kakak-kakak ini mau ajarin TikTok nanti. Nah, ini ada 2 selektor begini ya. Nah, asumsikan bahwa di sini 1 pin, yang sisi yang lain adalah pin yang 1, dan di tengah-tengah ini adalah pin gesernya, pin posisi netralnya. Jadi kalau misalkan di sini, ini saya geser ke sini, maka titik nolnya di sini, 50-nya di sini. Dan misalkan dari sini, saya geser ke sini, di sini adalah nolnya, di sini adalah 50-nya. Jadi berkebalikan, ya. Begini ketemunya. Ya. Di sini minimalnya, di sini maksimalnya. Di sini minimalnya, di sini maksimalnya. Nah, silakan gunakan salah satu. 1 dengan 2 atau 2 dengan 3. Paham? Jadi, potensiometer itu kakinya 3, nggak dipakai semua. Ya, tidak dipakai semua. Jadi yang dipakai salah 2. Salah 2 ya. Pin 1 dengan pin 2 atau pin 2 dengan pin 3. Ya, nanti untuk lebih jelasnya kita lakukan pengukuran di sekolah. Ya, nggak usah khawatir. Wah, Pak, nggak paham-paham, Pak. Udah tenang aja. Yang penting terima dulu penjelasannya ya. Nah, selanjutnya tadi, nih lihat, ada penjelasannya. Ya, ini ada penjelasannya. Nanti bisa dibaca. Nah, kapasitor tadi gimana, Ilham? Silakan Ilham, kapasitor. Suaranya mati itu. Mic-nya kamu matikan itu. Atur posisi skala selektor ke tanda atau simbol kapasitor. Iya. Hubungkan probe ke terminal kapasitor. Baca nilai kapasitansi kapasitor tersebut.
Hal yang perlu diingat, cara di atas hanya dapat digunakan untuk multimeter digital yang kemampuannya mengukur kapasitansi. Untuk lebih akuratnya, tentunya kita menentukan alat ukur khusus untuk mengukur nilai kapasitansi sebuah kapasitor seperti LCR, meter, dan kapasitens meter. Cara pengukurannya pun hampir sama dengan cara menggunakan multimeter digital. Hanya saja kita perlu menentukan nilai kapasitansi yang paling dekat dengan kapasitor yang akan kita ukur dengan cara mengukur saklar selektor LCR. Oke, nah Ilham, pada Ya, Pak. saat penjelasan waktu lalu mengenai komponen aktif dan komponen pasif, bahwa fungsi dari kapasitor adalah menyimpan arus sesaat. Maka pada saat kapasitor itu kita suntikkan dengan energi listrik yang berasal dari multitester. Ini ingat, kalau ini di sini kita ohmkan, maka di sini akan mengeluarkan energi listrik di ujung ini, tapi kecil sekali. Nggak usah khawatir, Pak, kesetrum, Pak, enggak. Ini bukan energi yang besar, energi listriknya. Kena air pun nggak apa-apa kok ya. Itu ya, cuman ini jangan dicelupin di air ya. Kalau dicelupin di air ya sudah, ya beli baru ya. Nah, selanjutnya karena dia punya prinsip adalah menyimpan muatan sesaat ya, kemudian membypass, kemudian meloloskan arus yang lain. Nah, jadi pada saat mengukur kapasitor, cek begini ya, dengan kapasitornya begini. Nah, maka secara otomatis dia akan mengalami cas atau discharge. Pada saat dia kapasitor kita suntikkan pertama kali, dia cas, maka dia akan mengambil energi listrik dari baterai AVO kita. Seperti gini. Habis itu tidak lama dia kembali turun karena apa? Ada proses pengosongan. Jadi ada pengisian energi ke dalam kapasitor, ada pengosongan ya. Nanti untuk lebih lanjutnya kita akan bahas di kesempatan pada saat praktek yang bisa dilakukan di sekolah ya. Sementara ini kita praktek dari rumah dulu, teori aja gitu ya. Saya juga bosan kok ya, sama kayak kalian ya, saya juga bosan. Nah, selanjutnya oke, Nisa, ayo Nisa, apa Nisa, kamu kebagian apa Nisa? Cara mengukur relay, Pak. Oke, cara pengukuran relay. Kita cek dulu relay. Oke, lanjut Nisa. Yuk, silakan. Pengukuran pada kondisi relay tidak diaktifkan. 1. Aturlah posisi saklar multitester pada posisi ohm. 2. Hubungkan salah satu probe multitester pada terminal probe dan probe lainnya di terminal NC. Pastikan nilai yang ditunjukkan pada display multitester adalah 0 ohm. Kondisi tersebut menandakan antara terminal COM dan terminal NC terhubung dengan baik. 3. Pindahkan probe multitester yang berada di terminal NC ke terminal NO. Pastikan nilai yang ditunjukkan pada display multitester adalah tak terhingga. Kondisi tersebut menandakan antara terminal COM dan terminal NO tidak memiliki hubungan atau dalam kondisi open dengan baik. 4. Hubungkan probe multitester ke terminal coil untuk mengukur nilai resistansi coil apakah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh pembuat relay tersebut. Pengukuran pada kondisi relay diaktifkan. Satu akan terdengar suara klik saat relay tersebut aktif setelah dialiri arus listrik. Suara klik menandakan kontak poin telah berpindah dengan posisi NC ke posisi NO. Pastikan posisi saklar multitester masih berada di posisi ohm. 3. Hubungkan salah satu probe multitester pada terminal COM dan probe lainnya di NC. Pastikan nilai yang ditujukan pada display adalah tak terhingga. Kondisi tersebut menandakan antara terminal COM dan terminal NC tidak memiliki hubungan sama sekali pada saat relay diaktifkan atau dalam kondisi open dengan baik. 4. Pindahkan probe multitester yang berada di terminal NC ke NO. Pastikan nilai yang ditujukan pada display multitester adalah 0 ohm.
Kondisi tersebut menandakan antara terminal COM dan terminal NO terhubung dengan baik pada saat relay diaktifkan. Oke, bisa. Ada, Pak. Ini relay. Kita bicara relay. Relay bukan kontaktor yang bisa dites secara terbuka, ya. Dia membutuhkan energi listrik, ya. Relay bukan kontaktor. Nanti akan dijelaskan untuk penggunaan energi listrik tegangan menengah dan tinggi. Itu kita akan menggunakan pengganti relay adalah kontaktor. Kalau relay hanya bergerak pada arus dan batasan tegangan yang kecil, ya, tegangan rendah. Nah, pada saat kita mau menguji relay, ketahui dulu prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya sebuah relay itu adalah dia adalah saklar magnet. Ya. Kalau misalkan, saya permisalkan saja. Ini adalah medan magnet. Ya, yang saya pegang ini medan magnet. Nah, pada saat kondisi tertentu, misalkan medan magnet ini teraliri listrik, ada logam lain di sini sebagai penghantar, ya. Jadi pada saat dia teraliri listrik, maka dia akan tertutup begini. Anggaplah jari saya sebagai kontak. Kita bicara satu kontak namanya NO, normally open. Normally open itu apa artinya? Jika coil, ini coil, atau di sini ada tulisan coil ya, tidak teraliri listrik, maka dia di posisi normally open. Kondisi nggak nyambung, ya, kondisi nggak nyambung. Nah, tetapi pada saat dia sudah teraliri listrik, maka dia akan menjadi NC, menjadi normally closed, nempel dia. Begitu listrik dilepas, kembali. Listrik masuk, tutup. Listrik kembali. Listrik keluar ya. Listrik masuk, tutup lagi. Listrik keluar, buka lagi. Seperti itu, ya. Jadi kalau ini tanpa ada listrik NO, tetapi bagaimana dengan perlakuan NC? Belum ada listriknya, sudah nempel duluan. Begitu ada listriknya, dia akan berlaku kesebalikan dari NO. Nah, buka. Tidak ada listrik, masuk. Ada listrik, buka. Ya, tidak ada listrik, kembali lagi. Nah, seperti itu. Jadi dia kalau di situ tertulis berupa NO, jadi normalinya dia open. Kondisinya itu terbuka, pada saat listrik masuk baru dia tertutup, ya. Jadi saklar magnet itu bahasanya ya, saklar magnet. Jadi kalau ada magnet dia baru bereaksi, seperti itu ya. Nah, selanjutnya memang memerlukan energi listrik. Jangan lupa relay di pasaran yang berlaku saat ini, relay itu ada yang AC dan DC, dan dia menggunakan variasi tegangan berbeda-beda. Untuk AC, ya misalkan, oh ini relaynya jenisnya AC, ya relaynya jenisnya AC. Kalau untuk relay AC, maka nanti dia bergerak di tegangan 220 volt tegangan kerja di rumah, atau 24 volt, atau 12 volt. Biasanya 5, 12, 24, 220. Itu yang ada di pasaran, ya. Karena saya sendiri waktu di pabrik, saya bekerja di pabrik, saya sering menggunakan relay dengan tegangan 220 volt AC dan 24 volt AC. Nah, kemudian relay DC ada nggak? Ada. Relay DC umumnya 5, 12, 24. Nah, cuma segitu. Karena lebih dari itu, lebih baik menggunakan AC saja. Nah, itu ya untuk relay-relay seperti itu. Jadi relay ada AC ataupun DC. Dilihat dari sisi kebutuhannya. Oke, nah selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apa? Yuk, pilih diri kalian. Yuk. Fuse. Siapa yang kebagian fuse? Sekring? Yang kebagian sekring siapa? Saya Pak Indra. Oke, Indra. Indra, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan bagaimana pengujian sekring. Gimana, Indra? Silakan, Indra. Cara untuk mengukur fuse dengan menggunakan multimeter digital. Yang pertama, aturlah posisi saklar multimeter pada posisi ohm. Kedua, hubungkan probe multimeter pada masing-masing terminal fuse atau sekring seperti pada gambar berikut. Gambar di bawah. Fuse atau sekring tidak memiliki polaritas, jadi posisi probe merah dan probe hitam tidak
dipermasalahkan. Ketiga, pastikan nilai yang ditunjukkan pada display multimeter adalah 0 ohm. Kondisi tersebut menandakan fuse tersebut dalam kondisi baik atau shoot. Jika display multimeter menunjukkan tak terhingga, tersebut dinyatakan telah putus atau terbakar. Oke, nah ini bentuk sekring ya, bentuk sekringnya secara umum ya, secara umum bentuk sekring. Nah, kalau bentuk sekring ini yang biasa digunakan untuk pengaman tegangan-tegangan tertentu ya. Ini di sini tertulis. Nah, kalau kita melihat di fisiknya, sekring itu satuannya ampere, berapa arus? Ya, ini tertulis di sini 10 ampere ya, tertulis 10 ampere ya. Nah, jika pada saat sekringnya baik, pada saat dia terhubung, itu ibarat seperti ini. Ibarat seperti sebuah kabel gini. Ya. Nih. Ini nempel. Ya, ini nempel. Nah, sekring ini kondisinya kalau misalkan diukur pakai ohmmeter itu bernilai sekitar 0 ohm. Tetapi kalau dia putus seperti ini. Itu tidak hingga. Tidak terhingga. Tadi Nisa tadi kan membahas pada saat dia NO itu diukur pakai ohmmeter itu 0 ohm. Pada saat normally close tertempel begini, normally close. Pada saat diukur pakai multitester itu dia menunjukkan 0 ohm. Tetapi kalau dia normally open atau terbuka, pada saat diukur dia menunjukkan tak hingga. Apa sih tak hingga? Tak hingga itu kalau kita punya jarum, pada saat ini kita sentuhkan begini, ya kebetulan baterai saya habis. Pada saat disentuhkan begini, jarumnya jalan sampai menuju 0 ohm, itu artinya terhubung. Normally close itu kayak gini, normally close itu begini. Nih, normally close begini. Bagaimana kalau tak hingga? Nah, tak hingga itu tidak disambungkan. Sehingga apa? Di meteran ini tidak menunjukkan angka, diem aja dia, nggak berubah. Dia diem saja. Itu yang dimaksud dengan tidak terhingga. Ya, oke, itu untuk sekring. Selanjutnya, siapa? Ke bagian berikutnya. Ini saya lagi ada yang Oh ya, silakan. PTC NTC. Ya, PTC dan NTC, bagaimana? Cara mengukurnya, pertama atur posisi saklar multimeter pada posisi ohm. Kedua, hubungkan probe pada kaki termistor. Tes dalam kurung termistor tidak memiliki polaritas. Ketiga, dekatkan mata soldering tip yang panas ke termistor. Pastikan jangan menyentuh termistor karena akan merusak bungkusan termistor. Keempat, perhatikan display multimeter, nilai resistansinya akan naik sebanding dengan suhu tinggi di sekitarnya. Ya. Nah, itu yang PTC, Pak. Itu yang PTC. PTC kepanjangan dari positive temperature coefficient ya. Jadi kalau PTC seperti ini, PTC ini ya. Pada saat dia tidak didekatkan dengan sumber listrik dengan sumber panas seperti ini ya. Nih, nilainya rendah ya. Tapi begitu ini PTC kita dekatkan dengan dengan solder yang panas, nilainya bertambah. Lihat nih. Ya, dari 10,1 kilo ini menjadi 83,2. Nah, ini ya. Jadi, bagaimana kita tahu itu PTC atau NTC? Kita lihat reaksinya berdasarkan teorinya. Teorinya seperti apa? Jika didekatkan dengan sumber panas, maka dia akan menambah resistansinya. Positif nambah. Bagaimana dengan NTC? Nah, kalau NTC sebaliknya. Berkurang. Nah, kalau NTC ini awalnya tidak ada sumber panas, ya, dia 10,1. Begitu ada sumber panas, dia turun menjadi min, ya, turun menjadi. Kalau PTC naik resistansinya, kalau NTC turun nilainya, ya. Nih. Oke. Kemudian NTC sama PTC sebetulnya kayak potensio kan, cuman kalau potensio kan diputar, ya, itu diputar. Tetapi kalau NTC PTC yang mutar nilai resistansinya adalah apa yang menjadikan fungsinya dia. Jadi dia mendeteksi suhu. Nah, suhu panas atau suhu dingin, suhu panas atau suhu normal ya.
Nah, pada saat didekatkan suhu panas, dia dianggap seperti mutar. Ya, energi nilai resistansinya jadi bertambah atau berkurang, ya. Kalau NTC jadi berkurang, kalau PTC jadi naik. Jangan lupa itu, ya. Oke. Nah, sudah selesai PTC, NTC. Selanjutnya siapa lagi? Dioda. Siapa dioda? Saya Pak Haris. Mana Haris? Haris. Oke. Haris. Ya, jelaskan. Langsung nih, Pak. Langsung. Cara mengukur dioda menggunakan multimeter analog. Hmm. Yang pertama, aturkan posisi saklar pada posisi ohm. Hmm. Bisa ditempatkan di kali 1K atau kali 100. Yang kedua, hubungkan prob merah pada terminal katoda. Hmm. Ketiga, hubungkan prob hitam pada terminal anoda. Keempat, baca hasil pengukuran di display multimeter. Kelima, jarum pada display multimeter harus bergerak ke kanan. Keenam, balikan prob merah ke terminal anoda dan prob hitam pada terminal katoda. Baca hasil pengukuran di display multimeter. Jarum harus tidak bergerak. Jika jarum bergerak, maka dioda tersebut berkemungkinan sudah rusak. Oke. Nah, jadi kalau dioda itu mengalirkan arah arusnya satu arah saja. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, ya, kita perhatikan pada saat katoda ketemu positif negatif. Dioda itu ada dua kutub, anoda dan katoda. Anoda bermuatan positif dan katoda bermuatan negatif. Nah, kenapa ini probe-nya kok ini hitam, kok ini merah? Harusnya merah itu kan positif, ya. Kalau hitam itu adalah negatif. Nah, berhubung kita menggunakan multitester analog, maka berkebalikan, ya. Jadi yang ini adalah negatifnya dan yang ini adalah positifnya. Jadi energi listrik ini pertama dari sini akan keluar menuju anoda, kemudian melewati katoda, kembali lagi ke sini. Nah, bagaimana kalau dibalik seperti ini? Ya. Ini mengalir nggak ya? Anoda. Sebentar. Saya pelajarin dulu. Jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai resistansi tertentu. Jarum tidak bergerak sama sekali. Oh ya benar ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan anoda katodanya kita balik ya, ini ya, dibalik, maka ini sebagai nilai positif ya, ketemu sama negatif di sini, negatif sama dia diblok. Jadi diblok begini. Nah, dia cuma bisa lewat sini. Jadi yang dari sisi sebelah saya sini ya, saya kasih gambaran. Misal nih. Ini begini. Yang dari sisi sebelah saya boleh saya lewatkan. Nah, lewat. Tapi yang dari sisi sini nggak bisa ke sini. Ya, nggak bisa. Artinya apa? Kalau misalkan ilustrasinya itu pernah lihat kalian gerbang masuk misalkan ke parkir otomatis yang keluar karcisnya. Pernah nggak? Nah, misalkan di City Market atau di mana di Citra Raya ya, pada saat kita masuk ke gerbang itu cuma satu arah, cuma bisa masuk kan, nggak bisa keluar lewat situ kan, pasti keluar lewat sisi yang lain. Nah, itu seperti itu prinsipnya. Jadi kita yang mau masuk itu dianggap nilai positif, kemudian palang itu membuka, dia melewatkan kita, tetapi yang dari sana untuk ke sini nggak bisa keluar karena apa? Tidak ada perintah, tidak ada sensor untuk membuat dia terbuka. Nah, seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ada lagi yang tanyakan? Cukup? Ada lagi selain itu? Oke, kalau gitu kita cukupkan dulu ya. Saya lanjut dengan grup berikutnya ya. Apa yang menjadi tugas kalian di grup itu? Ya, kalian meresuma saja apa yang menjadi pembahasan kita hari ini ya. Tidak perlu dengan gambar, cukup dengan tulisan saja ya. Cukup dengan tulisan karena saya tidak memerlukan gambar itu. Nanti kalau kita udah praktek, gambar itu menjadi panduan kita. Oke, terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang coba saya kasih waktu 5 menit. Stephen cari tahu bagaimana, apa itu power supply, jelasin. Kemudian Raka menceritakan kalau ada kendala sama power supply, apa langkah yang harus dikerjakan. Nah, sambil saya buka share screen saya. Nah, 5 menit saya minta untuk membaca, nanti kita diskusi habis ini. Ini tadi, nah, pembahasannya ya. Pembahasan kita ada pada power supply dan diagnosa troubleshooting. Ya, Pak. Oke, nah bisa dimulai aja sambil dibaca. Stephen, apa itu power supply? Stephen, jelasin ke kita. Boleh Pak. Boleh, silakan ya. Artian power supply atau dalam bahasa Indonesia itu biasa disebut dengan catu daya. Ya. Adalah suatu peralatan elektronika yang dapat menyediakan energi listrik untuk perangkat elektronika lainnya. Pada dasarnya, sumber power supply pada dasarnya sebuah power supply memerlukan sumber energi listrik yang kemudian mengubahnya menjadi energi listrik yang dibutuhkan oleh perangkat elektronika lainnya. Oleh karena itu, power supply kadang-kadang juga disebut dengan istilah electric power converter. Oke. Coba. Kita bicara power supply ya. Barangnya itu gimana? Ini macam-macam loh barangnya, ya. Ini salah satu barang-barangnya power supply itu, ya. Nah, power supply itu sebetulnya adalah converter atau perubah energi, ya. Energi yang awalnya itu energi listrik AC, kemudian dirubah menjadi listrik DC, dan tegangannya disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti kita punya yang di sekolah, kita biasa menggunakan ini, ya. Jadi kalau pada saat kalian uji praktek kemarin itu, kan ini energi listrik dimasukkan ke dalam kotak power supply ini, kemudian kita atur tegangannya kan. Nah, kita atur tegangannya sesuaikan dengan kebutuhan yang kita mau. Nah, ini outputnya ada di sini. Jadi in tegangan AC dari belakang, proses outputnya di depan, kemudian regulated. Power supply itu ada yang power supply yang unregulated atau tidak bisa dirubah. Contoh seperti ini. Power supply ini keluar inputnya misalnya 20. Outputnya keluar 24 atau 12, nggak bisa dirubah, hanya segitu aja keluarnya. Tetapi power supply yang sistem regulated ini ada potensiometer di sini yang digunakan untuk menambah energi listrik atau mengurangi energi listrik DC-nya, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga sama nih ya, ini regulated, ya. Cuman bedanya ada DC power supply, ada high voltage power supply, tegangan tinggi, ya. Mungkin dia converter, ada semacam step up trafonya. Dikasih tegangan 220, dinaikkan sampai 380. Nah, ada yang seperti itu ya. Makanya disebut high voltage, dia tegangan yang dinaikkan. Kemudian ini adalah UPS, uninterruptible power supply, ya. Di mana di sini dilengkapi dengan baterai, kayak chargernya HP saja, power bank, seperti power bank.
ini diisi, dicas, kemudian pada saat listrik mati, maka secara otomatis dia akan mengeluarkan energi listrik ya yang akan digunakan untuk ke perangkat ya. Jadi in-nya DC, in-nya AC, out-nya juga AC. Ya, tetapi di dalam dirubah sama dia berupa DC. Di dalam di luar in-nya AC, di sini dirubah jadi DC, dirubah-rubah lagi, kemudian dikeluar untuk ngecas baterai, kemudian dikeluarkan ke output berupa AC lagi. Ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut mengenai UPS. Ya, nanti kita pelajari lebih lanjut mengenai UPS. Nah, ini disebutkan jenis-jenis power supply, switch mode power supply. Artinya apa? Di sini ada pilihan 24 atau 12. Bisa pakai ini. Ini high voltage power supply yang akan meningkatkan daya listrik, tegangan listrik. Kemudian DC power supply yang regulated, ya. Kemudian ini adalah programmable power supply. Ya, bahasa gampang itu gini. Kalau ini pakai potensiometer, kalau ini kita pakai tombol-tombol saja. Mau 12, ketik 12. Mau 24, ketik 24. Atau di situ ada timernya. Waktu tertentu dia bisa ditingkatkan naiknya, ya. Ini ada quartz di sini, ada mode quartz, ya. Tapi itu nanti sambil jalan, nanti kita akan praktekkan di sekolah. Sekarang ini kita cuma dapat wawasan dulu aja. Oh, power supply itu toh. Nah, seperti itu ya. Nah, makanya nanti bisa dibaca dari penjelasan di sini, ya. Bisa dibaca dari penjelasan-penjelasan yang ada. Nah, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya. Kalau misalkan dalam kehidupan keseharian, power supply, apa yang bisa kalian sebutkan power supply yang ada pada kehidupan keseharian kita selain yang tampil di situ? Ayo, silakan. Contohnya apa? Raka, coba Raka. Contohnya apa Raka? Power supply yang kira-kira ada dalam kehidupan keseharian kita? Ini Pak, yang buat apa sih? Aduh, yang buat nyalain TV tapi pakai perantara itu Pak. Oh, itu penguat. Ya, itu penguat. Oh, itu penguat Pak. Jadi itu penguat stafol ya. Ada stafol ya. Stabilizer ya. Itu stabilizer. Iya, stabilizer. Itu hanya penguat. Nah, coba yang lainnya apa? Apa ya? Ayo, kira-kira apa? Remote bukan Pak. Bukan. Ya. Coba si ini. Ramadhani Ikhlas. Nah, dalam kehidupan keseharian kita, power supply yang umum kita gunakan apa kira-kira? Ayo, itu malah setiap waktu kalian setiap waktu colok aja itu. Ya, kalau waktunya butuhkan, wah ini habis nih apa ya? Ayo. Steven nggak boleh jawab. Ayo Ramadhani. Aduh, namanya apa? Apa tuh aduh? Stop kontak Pak. Stop kontak. Iya emang sih buat nyolok, tapi stop kontak itu kan cuman stop kontak aja ya. Ini stop kontak. Oh, ini steker ya. Ini steker. Ini namanya steker. Ini stekernya. Nah, kalau stop kontaknya itu kan loh. Ya. Nah, kira-kira power supply yang biasa kita pakai itu apa ya? Charger HP Pak termasuk nggak? Lah tuh charger HP ya. Oh. Ya. Nih power supply nih karena apa? HP saya lagi habis baterainya, nah saya colokin. Loh ya. Tuh. Charger HP, charger laptop, ini semua power supply. Ya, karena apa? Di sini steker stop kontak yang saya pegang ini energinya listriknya AC. Kemudian laptop saya DC. Kemudian HP saya DC. Makanya dirubah sama adaptor ini atau power supply ini. Keluar di outputnya di sini ya. Nah, nih. Keluar di outputnya sini. Nah, seperti itu. Baru bisa kita gunakan. Nah, bayangin kalau semua AC perangkat nyetrum ya, makanya di DC-kan supaya tegangan rendah disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kita bicara elektronika pasti DC, tidak mungkin AC. Tapi kalau kita bicara mengenai tegangan menengah, ya kalau kita bicara dengan tegangan menengah, maka kita bicaranya adalah
AC ya, seperti itu. Nah, iya Stephen tahu, saya udah bilang ini pasti Stephen tahu nih. Ramadhani malah mikirnya nggak apa ya, mungkin biasa kita gunakan keseharian, cuman kita tidak mengenali namanya ya, nggak apa-apa. Yang penting sekarang udah paham ya gitu. Kemarin saya ini Pak dapat remedial dari pelajaran PKN, gurunya siapa gitu. Itu Pak guru PKN, Bu PKN Pak gitu. Loh ya namanya siapa gitu kan. Nah sama seperti itu ya, mungkin maksudnya Ramadhani udah pas gitu. Cuman lidahnya nggak kesebut. Opo ya itu loh Pak, ini colok gitu ya. Ya emang bener nih. Lu ini colokan nih ya. Nih. Ini ditancepin Pak, ini ditancepin masuk. Nah baru ini saya pakai nih energi listriknya. Ini loh yang saya maksud ini ya gitu. Gitu ya, nggak apa-apa. Tapi semua dalam proses. Nah makanya tak kenal maka tak sayang. Maka harus kalian kenali dulu supaya kalian memahami apa prinsipnya. Nah untuk power supply itu energi listrik itu dirubah dari AC, dirubah keluarnya DC. Nah itu nanti kita akan bahas minggu yang akan datang ya. Kalau kita ketemu lagi pertemuan berikutnya, kalian pasti akan berubah pada pembahasan yang berbeda kan. Nanti saya rolling lagi pembahasan yang lain. Nah tugas kalian untuk di GCR cukup kalian kerjakan apa yang menjadi diskusi kita. Dah itu aja ya, apa yang menjadi diskusi kita. Tulis aja, ketik pakai jari kalian di HP kalian. Saya tidak perlu gambar, saya cuma perlu penjelasan tulisan kalian saja ya. Itu artinya kalian sudah membaca. Dah gitu aja. Terus untuk teman-teman yang berhalangan nggak bisa ikutan Zoom dengan kita harus menyadari dan mungkin kendala kuota segala macam, nggak apa-apa ya. Zoom ini satu alternatif untuk memahamkan buat yang bisa mengikuti. Kalau nggak gimana, GCR-nya wajib, ini sunahnya aja, GCR-nya aja silakan dikerjakan seperti itu ya. Itu maksud saya. Nggak usah sampai kalian kesulitan macam-macam ya, misalkan waduh Pak begini ya saya memahami kok. Masa pandemi sekarang ini yang sekolah itu HP-nya ya, itu HP-nya yang sekolah ini ya, kalian ngerjain tugas dari itu semua ya gitu. Bes gitu aja. Ada yang tanyakan sebelum saya akhiri? Udah cukup ya. Oke, kalau gitu biasanya nih si Nopal ini yang harus saya sering tanyain ini gitu ya. Iya, Nopal Pak biasanya Pak. Iya, Nopal ini. Karena hanya Nopal yang istilahnya yang aneh jawabannya. Oke, kalau gitu kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya ya. Nanti kita diskusi, tetap diskusi loh ya, bukan tes. Jadi kita sambil baca nggak apa-apa gitu ya. Kalau tes itu nanti ada waktunya sendiri. Sekarang ini kita diskusi aja, ya. Jumpa lagi minggu depan ya, minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya. Nanti ada pertemuan berikutnya. Nanti kita bahas lagi. Titip salam aja sama teman-teman. Weh, Pak Robi nggak apa-apa. Cuman jangan dibahas di grup resmi ya, di grup kalian aja gitu loh. Jadi yang penting satu, ada konfirmasi. Kendala silakan diskusi sama wali kelas. Kalau emang kendala itu bermuatan, misalkan masalahnya adalah masalah teknis di sekolah yang harus selesaikan, maka wali kelas yang akan mewakili bicara dengan sekolah. Tetapi kalau cuman misalkan teknis pribadi segala macam, nggak monggo. Kalau Zoom ini cuman alternatif memahamkan. Tapi tugas utama ada di Google Classroom. Ya. Oke dah, gitu aja. Jumpa lagi pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.